Kesadaran diri itu cirinya 4. Yang pertama tadi ya, mampu mengenali emosi dalam diri kita. Saya itu rasanya sekarang kayak gimana sih? Itu bisa. Saya Pak rasanya capek Pak, bosen Pak, lelah Pak, jenuh Pak, dan lain sebagainya. Ini mampu mengenali emosi. Terus menerima diri apa adanya. Kan sulit kadang orang itu susah menerima dirinya. Menganggapnya dirinya baik terus. Tidak sadar kadang-kadang ya banyak jelek-jeleknya. Jadi tahu dan menerima. Saya baru sadar misalnya, saya kalau ngaji kok ngadep sana terus ya, tidak pernah ngadep sini ya. Jangan-jangan ada yang tidak beres ini di emosinya. Misalnya ada dorongan-dorongan tidak sadar ngadep sana misalnya. Nah ini diterima dulu. Iya ya, mestinya ya tidak begitu. Mestinya ya ngadep ke sana juga, ngadep teman-teman cowok-cowok yang di sana. Kok saya ngadep sini terus ya misalnya. Nah, dan itu bukan harga mati. Berarti kan besok ngajinya ngadep sana juga lah, tidak ngadep sini. Tapi diterima dulu. Kalau orang denial, menyangkal, enggak, kebetulan saja ngadep sini. Biasanya juga enggak begitu. Misalnya menyangkal. Kalau menyangkal enggak ada perbaikan. Terimalah bahwa kita itu memang bisa keliru, bisa salah, bisa tidak pas. Emosi kita bisa meleset. Untuk selanjutnya diperbaiki. Termasuk self-awareness itu percaya diri. Nah, cuma percaya diri sesuai kenyataan diri kita. Hari ini kan banyak orang itu memotivasi kita. Pokoknya kamu bisa deh, kamu bisa deh. Ya, tapi ya harus sadar kenyataan juga. Misalnya, wah saya pengen 2024 tak nyalon presiden ya. Wah terus bisa Pak, ya. Iya, kamu tidak realistis namanya. Percaya diri ya, tapi sadar kenyataan juga. Ini lebih sehat untuk emosi kita. Kemudian yang terakhir, mampu menertawakan diri. Ini menarik. Menertawakan diri itu berarti apa? Aku menerima bahwa aku ini banyak kekurangan juga. Ada salah, ada khilafnya juga. Meskipun aku ya tidak putus asa. Jadi ini kan terus menertawakan diri. Bodoh banget yo aku ini. Gitu. Saya sering kalau mahasiswa itu di kelas diperintah apa ndak bisa itu malah ketawa. Harusnya kan sedih, dia malah ketawa. Ndak bisa ya Pak, ndak mampu ya Pak. Kan sering begitu. Jadi kamu sudah baca belum? Belum baca ya Pak. Terus ketawa. Tidak apa-apa, anggap saja itu menertawakan dirimu. Kadang-kadang kan aku heran, kamu ketawa, yang diketawain siapa? Oh mungkin dirinya sendiri, bahwa betapa konyolnya aku, betapa tidak bertanggung jawabnya aku. Tidak masalah, jadi salah tidak membawa putus asa, tapi membawa penertawaan diri bahwa aku ini memang belum baik, aku ini memang belum bagus, saatnya untuk diperbaiki. Nah ini ciri-ciri orang sadar diri. Nah, strateginya apa untuk membangun kesadaran diri? Yang pertama, ayo merenungi nilai-nilai hidup. Kesadaran diri itu selalu gandeng, selalu bersama dengan nilai-nilai hidup. Orang bisa memvalue dirinya itu kan dasarnya nilai yang dia pegangi. Aku kok marah, padahal harusnya aku ini penyabar loh. Dalam hidup ini yang lebih utama itu sabar. Sabar itu nilai yang kita yakini utama. Sehingga ketika kita marah berarti kita keluar dari nilai yang kita yakini. Aku kok ngamuan padahal aku ini orang Islam. Katanya Islam itu rahmatan lil alamin, cinta damai. Berarti meleset yang aku lakukan ini. Itu kesadarannya muncul karena kita sadar nilai. Nilai ini jadi standarnya. Kalau kita tidak punya standar, kita tidak tahu sudah meleset apa belum. Yang kedua, untuk sadar diri, mari sering-sering mengamati efek dari emosi yang kita ungkapkan. Saya marah-marah tadi loh, kira-kira
ada baiknya ndak sih? Aku maki-maki tadi kira-kira positifnya apa ya? Coba sekali-sekali teman-teman melakukan itu. Apa sekedar kelegaan perasaan saja? Tidakkah itu menyakiti orang lain? Tidakkah itu menambah masalah saja? Tidakkah itu memutus silaturahim persaudaraan? Nah, ini namanya memperhatikan efek dari emosi. Kita itu sering demi kelegaan sesaat mengorbankan nilai-nilai yang jauh lebih tinggi, lebih besar. Ini berarti kita belum cerdas secara emosi. Biarlah aku menahan diri meskipun dia maki-maki aku seperti itu. Asal kita tetap bersaudara, ndak apa-apalah. Ini kan ndak enak, tapi demi nilai yang lebih tinggi, kepentingan yang lebih besar. Kemudian penting juga kita pahami apa atau siapa yang bisa menekan tombol. Ini istilahnya menekan tombol. Ini ada teman kalau ngomong nyelekit. Ketemu yang kayak gini ini biasanya aku mudah terpancing marah. Jadi kita waspada. Awas ini anak cerewet yang tadi ini. Itu kita tahu dia yang bisa menekan tombol kita. Atau bukan orang tapi peristiwa. Atau apapun itu. Jadi kita terus waspada, ngerti. Ini yang bisa mancing aku jadi meleset. Ini yang bisa mengarahkanku jadi kacau ini. Kemudian cari feedback yang bagus. Manusia itu ada keterbatasannya, termasuk ketika kita membaca diri kita sendiri. Seringkali tidak objektif. Yang jelek kita anggap baik dan lain sebagainya. Maka pendapat orang, komentar orang perlu kita cari juga. Jangan-jangan kita merasa ngomongnya sudah baik, ternyata menyakiti orang. Ini namanya feedback. Untuk dapat feedback yang baik, kita perlu teman yang dipercaya. Cari teman yang bisa dipercaya. Kemudian tetapkan tujuan. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih sabar, saya harus lebih pemaaf, saya harus lebih santun ngomongnya. Ini namanya ada tujuan. Biasanya orang itu kalau ada tujuan lebih mudah untuk diwujudkan. Kemudian yang terakhir, jangan menunggu atau menunda. Iya Pak, yang disampaikan Pak Faiz itu menurut saya penting, bagus. Tapi besok lah Pak, masalah. Itu namanya nunggu-nunda. Ada banyak hal yang kita tunda-tunda terus. Mungkin kalau kebaikan yang kita ketahui sudah kita jalankan semua, itu kita sudah bisa jadi superhero harusnya. Tapi kan sebagian besar kita tunda. Mau bantu orang besok saja. Mau belajar nanti saja kalau sudah. Akhirnya banyak yang keteteran. Kita tidak jadi cerdas secara emosi karena ditunda terus.